Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Babu sholatil musafir wal marid. Bab menjelaskan mengenai sholat musafir dan sholatnya orang yang sakit. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai tentang tata caranya orang yang sedang melakukan perjalanan, di mana di dalam agama Islam Allah tidak memberatkan, Allah tidak membebankan hamba-hambanya ketika sedang melakukan sebuah perjalanan untuk melakukan ibadah sholat. Sering kita jumpai bahwasanya kalau kita sedang melakukan perjalanan ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah keringanan, dispensasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana rukhsah tersebut ketika kita melakukan sholat-sholat yang sudah diwajibkan, maka ketika dalam perjalanan kita boleh untuk menggabung sholat itu. Sholat yang digabung namanya adalah jamaah. Sholat jamaah itu ada dua hal, ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kalau jamaah takdim, sholat yang kedua itu dikerjakan di waktu pertama. Sedangkan jamaah takhir, sholat yang pertama dilaksanakan di waktu yang kedua. Sholat-sholat yang jamaah yang bisa untuk dijamak adalah sholat-sholat yang memiliki rakaat 4. Ya, misalnya zuhur dengan asar itu bisa untuk dijamak. Begitu pula bukan hanya yang bangsa 4 rakaat, tapi kalau dia misalnya maghrib dan isya itu bisa untuk dijamak. Sehingga ya ini ada temennya nih, zuhur sama asar, maghrib sama isya itu bisa dijamak. Yang satu lagi subuh tidak bisa untuk dijamak, itu dijamak. Yang kedua di qashar. Kalau qashar sholat itu adalah sholatnya diringkas. Yang tadinya 4 rakaat bisa kita lakukan 2 rakaat. Untuk qashar cuma sholat yang bangsa 4 rakaat. Sholat yang 2 rakaat, sholat yang 3 rakaat tidak diperbolehkan untuk qashar dan jamaah. Kita sholat maghrib 3 rakaat, itu nggak mungkin sholatnya 1,5, Pak. Ya. Sholat subuh 2 rakaat, nggak mungkin kita melakukannya cuma setengah doang. Ya, makanya maghrib dengan subuh itu tidak diperbolehkan untuk diqashar. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, sholat yang boleh dijamaah bukan hanya ketika kita sedang musafir. Sholat yang bisa dijamaah itu diperbolehkan ketika kita nggak kemana-mana. Namanya dalam bahasa Arab kita dalam kondisi mukim, bukan fi safar tapi fil hadar. Hadar itu nggak kemana-mana, fi mukim. Apa yang diperbolehkan untuk sholat dijamaah? Pertama, sebabnya adalah kalau terjadi hujan yang sangat lebat. Itu juga kebolehannya hanya jamaah takdim, tidak boleh jamaah takhir. Karena Nabi pernah melakukan sholat jamaah antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi maghrib nih hujannya turun deras,
Ketika itu imam setelah selesai sholat maghrib naik lagi untuk melakukan sholat isya. Namanya jamaah apa? Jamaah takhir. Kalau jamaah takhir itu nggak boleh, hanya diperbolehkan untuk jamaah takhir. Kondisinya pertama apa? Ketika hujan. Yang kedua adalah sholat yang tidak menjadi kebiasaan. Sholat itu tidak dijadikan sebuah kebiasaan, maka sholatnya boleh dijamaah. Contoh misalnya ketika terjadi sebuah pernikahan, ya calon nganten laki-laki, calon nganten perempuan itu diperbolehkan untuk menjamak sholat. Misalnya zuhur sama asar. Biasanya kalau tamu undangan itu jam berapa namanya Pak? Asar. Ya udah itu dia. Ketika waktu zuhur, asarnya dilakukan di waktu zuhur. Dan kira-kira yang namanya nikah tiap minggu apa enggak? Enggak. Ya lebih siap. Orang nikah umumnya seumur hidup sekali, walaupun ada yang 2, ada yang 3, tapi umumnya kan gitu. Dan orang yang menjadi pengantin itu nggak seminggu sekali, nggak sebulan sekali, sehingga karena ada satu yang dia lakukan menjadi nganten, maka sholatnya boleh dilakukan dalam kondisi diijabah. Ya, jadi kalau suatu saat saudara kita ataupun famili kita ada yang nikah, gak apa-apa Pak, silakan sholatnya sholat jamaah, sirri, gak apa-apa. Nah selanjutnya adalah yang kedua adalah sholatnya sholat qashar. Sholat qashar itu sholat apa? Sholat yang diringkas waktunya. Nah kalau qashar hanya dibolehkan untuk orang yang melakukan perjalanan. Tidak boleh orang itu melakukan sholat, ya, sholat fil hadar, nggak kemana-mana. Kemudian dia mau qashar sholat, itu nggak boleh Pak. Harus yang namanya dia sudah melakukan perjalanan. Minimal permulaan qashar itu apabila sudah keluar rumah. Biasanya buat jamaah nih, banyak kan ustaz-ustaz dulu mengajarkan kalau kita mau suatu saat mau umroh, mau haji, ya itu kalau berangkat misalnya jam 1, dia udah qashar jamaah dulu Pak di sholat. Ya, itu kurang tepat begitu. Qashar dan jamaah sholat dibolehkan apabila sudah melewati batas wilayah. Jadi kita kampung luar ya, kita ke situ tuh Kalimalang, kalau ada masjid itu boleh untuk qashar dan jamaah sholat. Tapi jangan masih di rumah udah di qashar dan di jamaah sholat, itu nggak boleh. Jadi yang penting qashar dan jamaah sholat sudah melewati yang namanya batas wilayah. Kalau masih kemarin ke Solo, ya itu qashar sama jamaah tak sholatnya? Di orang waktunya masih lupa, di rest area masih ada waktu. Iya. Iya. Seandainya aja wajib kan? Kita lihat habisnya. Kata Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta qasbuhu kama yakrahu an tu'ta masjiduhu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat suka untuk diambil, dikerjakan rukhsahnya sebagaimana Allah sangat benci apabila dilakukan perbuatan maksiat. Menjamak sholat, mengqashar sholat itu merupakan rukhsah dari Allah. Allah sedang memberikan keringanan untuk hamba-hambanya yang sedang dalam kondisi perjalanan. Perjalanan dari Bekasi, contoh kemarin jamaah kita ke Solo. Nah di situ lebih baik kita sholatnya adalah qashar dan jamaah. Ustaz, saya ke rest area mampir, bisa sholat. Walaupun kita bisa sholat, kita bisa istirahat, tapi di situ Allah memberikan kemudahan buat kita kalau sedang melakukan perjalanan lebih baik rukhsahnya dilakukan. Ya, ibaratnya apa? Allah sedang-sedangkan kepada hambanya. Nih, saya kasih keringanan. Allah sangat suka kalau sesuatu itu kita jalankan. Ya, jadi kalau kita kemana-mana pulang kampung, udah qashar dan jamaah sholat, walaupun udah sampai rumah. Nah, sekarang kita berbicara masalah jarak. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw farasiha sadaqatain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keluar rumah
kemudian melakukan perjalanan kurang lebih 3 mil atau 2 farsah, Nabi itu melakukan yang namanya qasar sholat. Jadi Nabi melakukan perjalanan kurang lebih berapa? 3 mil. Nah, 3 mil ini masih hitungan yang sama-sama. Hadis selanjutnya kata Rasulullah, wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru sholata fi aqalla min arba'ati burudin. Kata Nabi, janganlah berpuasa salat pada kurang dari 4 burud. Min Makkah ila Usman. 4 burud atau 3 mil itu seukuran perjalanan dari Makkah ke Usman. Dari Makkah ke Usman berapa meter Pak? Ada buah HP kan? Ada buah HP kan? Slide ini ada kan? Ada kan? Nggak ada. Masih bawah di map coba lihat. Perjalanan Makkah ke Usman berapa kilo? Dulu teknologi nggak secanggih itu Pak, baca hadis orang masih menyangka-nyangka Makkah ke Usman berapa kilo sih yang dibolehkan? Kenapa? Nabi melakukan perjalanan dari Makkah ke Usman. Tapi di zaman sekarang teknologi maju ini, kita bisa langsung ngecek secara valid, secara seksama perjalanan dari kota Makkah ke Usman berapa kilo. Itulah yang dibolehkan untuk berpuasa sholat. Kamu nggak Pak? Makkah ke Usman di Google Map itu terus saja Makkah ke Usman. Kita kalau bukan dari Makkah kita bisa ngecek itu Pak. Berapa kilo? 2. Ini penting buat kita nih. Kalau kita melakukan perjalanan kurang lebih perjalanan dari kota Makkah ke kota Aspan, ini orang masih sama. Itu berapa kilo? Dengan kemajuan zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan handphone, Google Map, kita bisa ngecek tuh. Makkah ke Aspan 87 kilo. Ini jarak minimal yang mana kalau kita melakukan perjalanan boleh untuk qasar dan jamaah sholat. Minimal berapa? 87 kilo. Di bawah itu Nabi tidak pernah mengqasar dan menjamak sholat. Jadi kalau misalnya kalau di sebelah kampung mana Pak? Padang udah jauh, jauh. 300. Nah, ketika melakukan perjalanan demikian, jarak tempuhnya sampai lebih dari 87 kilo dalam mazhab Imam Syafi'i boleh selama 4 hari kita qasar dan jamaah sholat. 4 hari, walaupun udah sampai. Maka kemarin saya pergi ke Solo, ya, tapi nggak berpuasa dan jamaah sholat. Pulangnya itu pulang berangkatnya malam saya. Oh, berangkat malam? Iya, pulangnya pas pulang. Sampai di Solo juga nggak apa-apa. Kita sampai di Solo kemarin misalnya, ya saya juga sama, saya pergi ke sana juga. Itu selama 4 hari Pak. Qasar jamaah, orang-orang sholat pada biasa. Udah kita zuhur, asar kita gabung. Maghrib sama isya kita cuma subuh doang, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ngikutin hadis, Nabi sangat suka ketika orang melakukan musafir itu rukhsah yang dari Allah kita jalankan. Itu poin kedua. Masalahnya adalah masalahnya nih. Yang jauh kadang-kadang kita gagal qasar jamaah sholat, yang dekat kita qasar Pak. Dari sini ke Bogor, coba cek Pak. Dari sini ke Taman Matahari dah. Kita sering jalan-jalan kemana nih? Nah ini Ustaz, Bekasi dan aja 125 kilo Ustaz. Nah kalau 125 boleh. Boleh nggak Pak? Misalnya anak muda sekarang sering kemana tuh? Ke puncak. Bogor ya. Coba misalnya orang jalan-jalan di Bang ke Taman Safari, di Bang ke Taman Matahari, coba cek berapa kilo di situ. Kalau kurang dari 87 kilo itu belum boleh qasar dan jamaah sholat. Nah ini masalahnya. Kadang-kadang Ustaz membolehkan aja kalau sampai Taman Matahari, Taman Safari udah qasar sholat. Kalau sudah ke Cibodas, nah baru tuh Cibodas, Cilongkok itu jauh jarak tempuhnya. Coba dicek kalau percaya di Google Map. Artinya apa? Sekarang untuk masalah jarak itu sudah bisa kita identifikasi, sudah bisa kita cek secara hitungan pasti. Sebagaimana Rasulullah melakukan sebuah perjalanan dari kota Mekah ke Asman itu kurang lebih 87 kilo. Artinya
kalau di bawah itu sholat tidak diperbolehkan untuk dikosor dan menjamak. Ya, jadi kita suatu waktu kalau kita mau ziarah, kita mau pulang kampung, kemudian di perjalanan kita berhenti di rest area, baik di waktu zuhur atau asar, ya udah lakukan saja kosor dan jamak. Justru pahalanya lebih besar mengkosor dan menjamak sholat dibandingkan kita zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Yang kedua, itulah pentingnya kita punya ilmu, Pak. Ilmu disitulah ketika kita sudah mempelajari satu ilmu, membaca hadis Nabi, kemudian kita praktekkan, maka disitulah memiliki nilai pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, enak kita nggak mikirin tak sholat, tak ada. Ya, ada orang ngomong, Ustaz jangankan di kosor dan yang sholat, kadang-kadang kita lagi berjalan lupa mau sholat. Saking enaknya, ya. Padahal Allah sudah memberikan keringanan. Jangan sampai sholat diapain? Ditinggalkan. Hadirin jamaah di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengkosor dan menjamak sholat, yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Kalau tadi Pak Luis misalnya dari sini ke Padang naik pesawat berapa jam? 1 jam 20. 1 jam 20 menit. Kita taruhlah 2 jam paling lama. Ya, 2 jam. Dari sini ke Padang naik pesawat 2 jam. Sampai Padang boleh nggak kosongnya sholat? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau dari sini kita cuma ke Jakarta ke Monas ataupun dari sini kita ke Tangerang, udah macet. Kalau dalam kota mau 5 jam, 4 jam, boleh nggak kosongnya sholat? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dihitung adalah jarak, bukan dihitung adalah waktu. Maka disinilah pentingnya buat kita kalau kita sedang berpergian untuk melakukan sholat kosor dan jamak. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asaw istaghfaru wa idza safaru qasaru wa afdaru. Kata Nabi, sebaik-baik umat Rasul orang-orang yang apabila melakukan sebuah dosa cepat-cepat untuk istighfar, dan apabila melakukan perjalanan hendaklah mengqasar dan menjamak sholat. Kalau lagi puasa hendaklah berhenti. Tapi kalau puasa ada dua apa? Ada 2 opsi. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik buat kamu. Jadi kalau kita berpuasa kemudian pulang kampung naik pesawat, cuma durasinya 2 jam. Di satu sisi kita boleh batalin puasa kita. Di sisi lain kalau kita kuat, bisa batalin. Kalau puasa ada dua opsi, 2 pilihan. Kira-kira kalau misalnya cuma 2 jam kuat kita puasa. Kalau kuat ya udah mau silakan. Tapi kalau sekira-kira di pesawat misalnya aus banget ini, ya udah kita nggak apa-apa. Emang Allah sedang memberikan apa? Dispensasi. Justru yang orang lebih paham, lebih fahim, lebih ahli, justru membatalkan puasa. Ya, tapi wajib kita ganti. Habis Ramadan ganti. Ya, itu salah satu. Selesai mengenai tentang orang yang sholat dalam kondisi perjalanan. Wa Imran Husain radhiyallahu ta'ala qala kana fi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an sholat fa qala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbi. Kata Imran bin Husain adalah dulu dia punya penyakit bawasir. Bawasir itu penyakit apa? Bawasir kebayang. Ya, dia punya. Kemudian dia nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sholat. Apa kata Rasulullah? Sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam kondisi berdiri. Kalau nggak mampu dalam kondisi duduk. Kalau nggak mampu dalam kondisi berbalik. Nah, ini tahapan-tahapan, Pak. Jadi kalau orang sakit, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Kalau ada orang yang sakit, kemudian tidak bisa berdiri, maka tahapannya adalah duduk. Duduknya tidak duduk kayak gini, kita sebelah. Duduknya adalah duduk tahiyat awal, namanya iftiras. Kalau kita misalnya nggak bisa duduk, kita berbaring. Berbaringnya kemana? Berbaringnya menghadap ke arah kiblat. Nah ini sama. Kalau orang meninggal, kepalanya di mana? Mana ya? Iya. Ya, kepalanya di sana, kepalanya. Tapi kalau orang meninggal,
mayatnya masih di rumah, terus bilang apa? Sini saja. Sini ya. Kalau kita nyolatin paling sebelah sana ya. Iya. Kalau misalnya ada orang meninggal, biasanya taruhnya di mana? Ini biasanya begini bisa ke sono. Bukan juga. Bukan juga. Kenapa bukan juga? Iya, kebiasaan begitu. Hah? Jadi ada juga yang paling sebelah wetan kaki sebelah sini kan. Nah, iya. Mana yang lebih iya, oh benar tergantung ruangan. Kalau ruangan memadai ya tenang. Tapi mana yang sunnah Nabi? Jadi kalau misalnya halnya sama dengan orang yang sholat. Orang yang sholat, kemudian dia sakit, posisinya sama kayak kita nyolatin mayit. Kepalanya sebelah sana. Nanti dia kirinya mana? Kirinya sebelah kiri, kanan. Jadi berbaring ke sebelah kanan. Kalau misalnya dia nggak bisa untuk duduk. Nah sekarang posisi seperti itu, posisi orang sakit dengan posisi nyolatin mayit itu sama berbaring. Sekarang kalau mayitnya ada di mana? Di rumah, maka yang bagusnya adalah posisi kayak orang sholat dalam posisi telentang. Ya, jadi yang pertama berdiri, nggak kuat berdiri duduk, nggak kuat duduk berbaring, posisinya sama kayak nyolatin mayit. Nggak bisa berbaring, dia telentang. Nah telentang ini posisinya adalah kepalanya, kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau tadi nyolatin begini, kondisi berbaring kita kalau lagi sholat sakit kondisi begini, tapi kalau misalnya telentang, udah begini, palanya udah di sini. Jadi kaki nendang apa? Nendang kiblat. Posisi kaki nendang kiblat sama kayak orang meninggal masih di rumah. Jadi nanti kalau ada saudara kita, ya, kalau ada saudara kita dan sebagainya, kemudian meninggal, belum diapain? Sholat dia usahakan kakinya menghadap ke arah kiblat. Dulu saya pernah dengar juga waktu belum meninggal itu ada orang di sono, itu sebenarnya nggak boleh dia begini, dia harusnya pada kiblat. Tapi kan di sini percaya kita udah umumnya ke sono, sebenarnya itu diproses orang gitu kan. Kalau nyolatin ya, malah sebesar. Waktu di Serot kepala itu kan apa? Ya makanya kita nggak tahu, nggak tahu. Sama, ini orang tua saya gitu juga Pak. Ya, orang tua saya baru ke sono. Palanya juga sono. Kenapa? Ya karena tadi apa namanya ngikut daripada orang nyolatin. Padahal kalau ikutin hadis Nabi, palanya sono. Saya cuma baca sini baca hadis. Dulu kok mungkin belum hidup saya. Ya, belum baca hadis lagi, udah ngikutin aja. Ternyata yang di tempat gimana? Kalau kita ada orang meninggal, posisinya sama kayak orang sakit, sholatnya telentang. Kalau sholat telentang itu posisinya kepalanya di sebelah sono, kakinya yang menghadap ke arah kiblat. Itu sama prosesnya dengan orang yang meninggal. Kedua. Yang tiga, kalau kita nguburin mayit, kepalanya gimana? Nah sama, nguburin mayit sama nyolatin itu sama gitu. Ya, kepalanya gimana? Kepalanya di sebelah sana. Ya. Kalau itu mau udah lumrah lah, soalnya jadi salah kalau gimana? Kalau salah belum nggak boleh. Yang keempat, potong kambing atau potong ayam kan disunahkan menghadap ke arah kiblat. Posisinya gimana? Miring. Kepalanya sebelah mana? Sana, Oleh kiblat kiri, seperti ini. Ke kambing nih, iya, seperti ke sono. iya, palanya Sama kayak orang meninggal. iya, Atau seperti ini. apa miring gini, panjang gini, jadi kakinya di sini. Ini yang mana Pak? Kayak orang sakit itu tadi besar. Palanya telentang. Palanya sudah telentang. Motongnya kan begini. Nah, Oh iya iya. tuh palanya ke sini nih. Sama kayak orang itu ya. Nih, palanya ke sini. Palanya ke kiri. Motongnya kan gini. Iya, palanya ke kiri. Tangannya ke digigit. Apa? Kebalikan daripada mayit. Nah, kalau mayit palanya sebelah sini. Iya. Kalau kita motong kambing, motong hewan palanya sebelah sini. Iya. Beda-beda Pak. Namanya itu namanya ada apa? Kiblat. Nah, orang yang sakit, orang yang mati, dan kalau kita motong kambing itu begitu. Ya, insya Allah kalau motong kambing, tiap tahun kita motong kambing, insya Allah nggak salah. Ya, ini kan lagi masalah kalau ada yang meninggal. Dulu itu perdebatan itu antara banyak para ulama
bahwasanya kepalanya itu bukan di sini tapi di sini. Alhamdulillah kesimpulannya kita ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kepalanya kalau meninggal mana? Bisa. Kalau masih di rumah seperti ini. Kalau udah dikubur balik lagi dia yang di sholat. Hadirin jawaban yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sakit ini kata ulama boleh kita untuk menjamak sholat, tapi nggak boleh kosong. Yang boleh hanya menjamak. Kenapa? Kalau kosong itu semata-mata sholat dalam kondisi berjalan. Tapi kalau sedang sakit, juga sakitnya dilihat. Jangan cuma sakit pilek, sakit batuk, udah jamak sholat. Kadang-kadang bukan jamak lagi, ada sholat, baru sakit. Ya, kalau memang orang yang sakit masih kenal sama duit, masih kenal sama gerakan, masih kenal sama perempuan, ya masih wajib sholatnya. Cuman sholatnya boleh tadi. Yang tadinya dia melakukan misalnya zuhur pada waktunya, asar waktunya, boleh asar ditarik untuk di zuhur, namanya jamaah. Selama dia sakit nggak apa-apa. Kenapa? Itulah Allah sangat memudahkan kita dalam melakukan ibadah. Jangan sampai udah sakit, ya kemudian melakukan ibadah merasa masyaqqah, yang terjadi dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang untuk melakukan ibadah kepadanya. Habis tentang masalah qasar dan jamak sholat. Jadi poin pentingnya demikian, tolong ingat-ingat saja. Pertama, jarak kurang lebih 87 kilo. Yang kedua adalah apabila sudah melewati batas wilayah, ya itu boleh untuk qasar dan jamak sholat. Sering kita temui kalau orang umroh, biasanya di bandara dia terbang di 2 siang. Sampai bandara ada prepare waktu sebelum berangkat. Itu sampai bandara ini bisa jam 11. Nah, lebih baik jam 12 sudah masuk ke zuhur, sholat di bandara. Apa yang dilakukan? Boleh qasar dan jamak. Padahal dari Bekasi ke bandara berapa kilo? Nggak sampai 80 kilo, nggak sampai. Tapi kalau dia sudah melewati batas wilayah, maka boleh. Walaupun dari mana? Walaupun masih di mana? Walaupun masih di bandara, boleh untuk qasar dan jamak. Yang penting sudah melewati batas wilayah. Dan Allah sangat suka ketika sedang dalam kondisi perjalanan kita untuk menjalankan urusan. Dan kapan-kapan bisa praktek kita ya, dapat ziarah umroh gitu ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.